Pokoknya masalah ringan, tuduhan ijazah palsu. Dan pada saat itu kasusnya belum P21 tapi sudah tersangka Mas Roy. Belum juga P21. Oh, baru dilimpahkan kejaksaan. Iya. Ini adalah gambar yang dibuat menggunakan AI. Jadi ide itu pun nggak akan pernah ada dari kawan-kawan relawan. Bukan masalah Nggak ide, usah. niat itu aja tidak ada dari Nggak usah, mereka nggak ini. Ya, kalau asli kita bilang asli, kalau palsu kita bilang palsu. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Komisi Informasi Pusat atau KIP memutuskan bahwa salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pendaftaran calon presiden tahun 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka. KIP pun memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan salinan ijazah tersebut kepada pemohon informasi. Putusan ini mempertegas bahwa dokumen ijazah yang digunakan dalam proses pemilu termasuk dalam kategori informasi publik, sehingga dapat diakses sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Di sisi lain, Kamis 8 Januari 2026, dua tersangka Egy Sujana dan Damai Heri Lubis didampingi kuasa hukum Eli Daneti mendatangi kediaman Joko Widodo di Gang Kutai Utara 1, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyebut kedatangan mereka sebagai bentuk silaturahmi dan niat baik. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap dua tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Heri Lubis. Sementara tersangka Roy Suryo membantah kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo bermuatan politis. Roy, Tiva Fauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar memperkarakan ijazah Jokowi berdasarkan asas keilmuan. Sama sekali enggak. Saya, Dr. Tiva, Dr. Rismon, itu insya Allah kami itu sains murni, ilmu pengetahuan murni. Berarti bukan untuk Sama sekali enggak ada. Joko Widodo sendiri yang menarik-narik ke urusan politik. Ya, dia menuduh ada orang besar, terus termul-termulnya bilang ada warna biru, ada apa? Kasihan, ya. Enggak benar. Jadi makanya saya setuju. Salah satu partai menuntut para termul itu yang menyatakan kalau ada orang besar atau bahkan ada satu partai di balik. Enggak ada sama sekali. Berarti kami bertiga pure ilmiah, pure science. Enggak ada. Saya memang tidak pernah kemudian mundur dari partai dengan berkhianat. Enggak. Saya mundur baik-baik dari Partai Demokrat 6 tahun yang lalu dan hubungan saya masih tetap baik, tapi hubungan baik itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ya. Lantas, bagaimana polemik ijazah Jokowi ini akan terus bergulir? Berikut Abraham akan membahasnya lebih dalam bersama tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damani. Sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini saya akan berbincang bersama dengan dua figur yang saya anggap sahabat saya, yang kerap tentu berbeda pikiran, beradu argumen di layar kaca. Siapa lagi kalau bukan Bung Roy Suryo. Apa kabar Mas Roy, sehat? Alhamdulillah siap. Terima kasih Mas Roy. Sama-sama, terima kasih. Bung Freddy, apa kabar Bung Freddy? Puji Tuhan sehat. Luar biasa Bung ini. Abraham. Kita terakhir ketemu sambil main biliar. Betul. Ya. Dan pada saat itu kasusnya belum P21 tapi sudah tersangka Mas Roy ya? Ya. Tapi kali ini terima kasih sudah hadir. Belum juga P21 loh. Oh, baru dilimpahkan kejaksaan. Iya. Oke. Nanti masih seperti kalimatnya Pak Jokowi ketika di Bola-balik. Bola balik. Itu. Kalau kayak lagu tak bola balik. Iya, ada bola balik. Tapi hari ini saya ingin ajak kita mendalami diskusi yang tak kunjung putus. Oke. Ya, mengenai
ya polemik dugaan ijazah palsu Ya. Pak Jokowi ya, yang disebutkan tadi betul bahwa kasusnya sudah dilimpahkan kejaksaan. Nah, nanti akan tinggal tunggu dari bagaimana respon kejaksaan Persis. ya. Ya. Tapi lepas dari itu ada yang menarik karena kubunya Mas Roy Aha. sudah sowan ke Solo. Iya. Saya pikir Mas Roy karena dekat di Jogja ikut tadinya satu rombongan gitu ya. Enggak mesti lah. Kenapa Mas? Kan ada peribahasa. Ya toh, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Lah sama dengan itu. Ya toh, jadi Solo itu mungkin nggak tampak kalau ada di Jogja. Gitu. Jadi nggak ke sana. Tapi udah dibalas belum chatnya? Apa itu? Ya, nyebutnya antara pecundang atau Nah, pecundang atau pejuang? pecundang atau pejuang. Nah, itu itulah. WhatsApp-nya Mas Roy ke Pak Egy Sujana. Iya. Udah. Dibalas nggak? Dibalas. Apa balasnya? Dengan sikap, Mas, saya best, tidak pernah minta maaf. Clear banget. Dan tadi kebetulan di TV sebelah, saya ketemu juga dengan DHL, Damai Lubis. Iya. Menegaskan juga, enggak, kami nggak minta maaf kok. Standing point kami tetap sama, ijazahnya tetap palsu. Waduh. Iya. Tapi kami mengajukan RJ. Lah, lucu kan? Jadi apa arti pertemuan itu, Ya, Bung Freddy? makanya arti pertemuannya ya lucu-lucuan aja. Ya masa iya jauh-jauh ke Solo lucu-lucuan, apalagi diinisiasi oleh relawan. Kawan relawan itu. sendiri loh, Rejo. Di sini Projo. Iya, makanya saya bilang sebelum nanti Bang Freddy komen, makanya saya yang komen, udahlah, itu kita nggak perlu menginterpretasikan isinya apa. Iya. Tunggu sampai Pak Egy Sujana atau juga Damai Lubis bikin statement terbuka atau bikin press atau syukur-syukur mau diundang di TV-TV menyampaikan maksudnya apa. Karena salah nanti saya kalau menduga-duga. Karena itu statementnya clear betul. Baik secara oral ya disampaikan secara langsung bahwa dia tidak minta maaf itu ada voice-nya atau disampaikan saat tertulis juga sama. Apa dibalik kartu pertemuan Pak Jokowi dan Egy beserta Damai Hari Lubis. Lubis? Ya, kalau saya memang tidak ikut pertemuan itu, Iya. tapi Betulan nggak? Ada maaf-maafan, katanya ada rangkul-rangkulan disebut loh sama relawan. ya kalau Rejo itu kan ada juga gambarnya kita lihat ya, kalau masalah rangkulan, pelukan. Cuman Pak Jokowi kan udah ngomong, beliau juga nggak cerita tentang maaf-maafan. Ini gambar yang mana nih? Gambar yang rangkulan. Hati-hati hoax loh itu. Ini kan. Langsung dibuka gambarnya. Oh, Ini udah kita periksa ini. Dan ini saya ela itu hoax. Ini adalah gambar yang dibuat menggunakan Coba ditunjukkan AI, dulu. character generation. Oke, Nah, bahwa mungkin ada rangkul-rangkulan, tapi Siapa? pasti bukan ini kan? pasti bukan ini. pasti bukan ini. Karena Gitu. bajunya bukan ini. Nah, Gitu. Iya. Karena kan dimension itu rangkulan-rangkulan itu kan. Iya. Kita nggak pernah tahu yang dirangkul apanya. Kalau waktu saya itu, lihatnya juga gini, Bang. Ini kebetulan yang muat adalah situs-situs online biasa, Yes. Ya. bukan yang media mainstream. Media mainstream. Kita nggak pernah tahu ini Ya, sumbernya dari saya mana. tidak bermaksud untuk mendinai ada rangkulan atau tidak, tapi tolong media juga jangan percaya begitu saja kalau ada gambar kayak gini. Terima kasih Mas Roy ya. Semuanya. Iya. Ini yang Iya, kita terima butuh dari kasih Mas juga. Roy ya, Iya. untuk memastikan kepada kita Iya. dengan Ya kalau keahliannya. asli kita bilang asli, kalau palsu kita bilang palsu. Tapi yang satu itu masih tetap bersekuku. Oh biar nggak apa-apa. Itulah demokrasi antara saya dengan Mas Freddy. Silakan Iya. lanjut Mas. Jadi saya cuman mau mengulang aja Ya. dari Pak Jokowi kan sudah merespon pertemuan itu. Jadi memang itu menunjukkan niat baik, Iya. silaturahmi. Ya datangnya seorang Ibu Sujana, Damai Lubis ke rumah Pak Jokowi. Oke. Ya tentu membicarakan kasus. Iya. Makanya Pak Jokowi juga menyampaikan nanti tindak lanjut RJ-nya akan ditindaklanjut oleh lawyernya. Saya rasa informasi itu saja yang bisa kami pegang. Oke. Dan jauh sebelum, bukan jauh lah, beberapa hari setelah pertemuan itu, saya dengan Mas Roy juga, juga saya merespon juga hal yang seperti itu. Sama juga saya katakan, ya untuk memang kebetulan yang klaster 1 ini memang kasusnya belum diproses Iya, seperti belum di BAP. klaster 2 ini. Ya. Oke. Jadi Belum memang dilimpahkan kejaksaan yang Bukan, jelas. Belum, sama bukan sekali cuma belum. itu. Belum diperiksa. belum diperiksa, Mereka- belum mereka itu diproses belum di diperiksa, belum di penyidikan. BAP. Jadi baru klasternya Mas Roy Ya. yang kita sebut teroris ini. Nah kan begitu. Jadi memang peluang
Untuk klaster 1 ini, untuk restoratif justice atau penyelesaian Iya. secara baik-baik memang sangat terbuka. Sangat terbuka karena belum ada label terorisnya di sana. Ya, namanya kalau disingkat bukan teroris. Tifa, ya. Roy Rismond. Kata Pokoknya mereka. penyebutan saja akan begitu. Jadi memang kalau kasusnya klaster Mas Roy ini kan sudah dilimpahkan. Ya. Sudah dilimpahkan dan memang sistem peradilan pidana kita, Mas Roy juga sudah sangat paham, memang tahapannya setelah dilimpahkan akan diteliti dan kami percaya memang itu akan P21. Kalau Gitu lihat kalau jaksa penelitinya benar, baca BAP kayak gitu, nggak akan P21. Ya itu menarik ya, kita harus lebih teliti ya. Terhadap sesuatu tentu, saya Ya. berharap ini semua profesional menjalankan ya, secara akuntabel tentu saja. Harus dan begitu. bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya. Tapi balik lagi bicara soal tadi dibuka kartu pertemuan itu, Nah. kemudian juga meneliti bagaimana langkah-langkah yang selanjutnya gitu kan. Saya ingin ajak ini bermain ketelitian dan bermain langkah-langkah di sini. Ada permainan kartu yang lagi happening hari ini, Mas Ya. Roy. Mas Roy dulu pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Belum Saya ada nggak tahu. jabatannya Ini belum itu. ada jawabannya. Nggak tahu apakah ini kemudian bisa diangkat menjadi olahraga. Karena disadari atau tidak, domino itu udah jadi olahraga. Ini satu permainan Uno namanya. Ya. Mas Freddy ya, Bang Freddy ya. Jadi kita coba mainkan sama-sama. Boleh, Karena boleh. permainan ini yang penting bukan cuma kartunya, tapi kita membaca permainannya. Baik. Tentu apapun gerak langkah dari kubu Mas Roy pasti dibaca oleh Bung Freddy. Layaknya demikian juga apa yang Betul. diutarakan Ya. dari kubu Mas Freddy dan kawan-kawan relawan pro Jokowi. Nah tentu juga dibaca oleh Semoga begitu. Mas Roy dan kawan-kawan. Tapi lepas dari itu di era digital ini kan kita bicara hari ini yang penting bukan informasinya, tapi bagaimana kita menanggapinya. Kita duduk bersama membicarakan Ya. itu satu hal yang penting untuk kita tunjukkan Ya. dalam perbincangan ini. Ya. Kita main biliar sudah, dengan Ya. kepala dingin kita bisa bicarakan. Oke. Kemudian hari ini kita main Uno dan kita berharap juga kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Ya. Oke, baik kita bagikan ya. Mainkan. Ini permainan ini, ini kita mengingat nih kalau aduk mengaduk seperti ini, Nah. yang jelas ini kita mainkan Baik. secara ringan. Ya. Mas Roy, kita bagikan ini ternyata kartunya dimainkan dengan 7 kartu Mas Roy. Artinya apa Mas Roy? Angka 7 ini. Artinya, apakah itu 7 orang yang saya laporkan? Atau presiden yang ke-7? Wah. Ada juga. Artinya presiden ke-7 itu akan selalu hidup. Wih. Iya kan? Ya gimana enggak ya? Iya. Kemarin yang didatangi Mas Egy, Pak Egy ya, didatangi oleh Pak Egy ya, tersangka ya, dan kemudian memberikan statement dan apapun statementnya, kemudian itu menjadi perbincangan. Oke, kita mulai, boleh ya? Mulai, kita buka Ya. dulu kartu di sini. Nah, angka 1. Ya, Warna saya hijau. mulai angka 1 ya, saya buka ya. Angka 1 warna hijau. Nah, ini coba. 4 Mas Roy. Ini warna hijau juga. Woi 8, tunggu sebentar. Ya. Keluar angka 8 Mas Roy. Iya, bagus 8 itu. Dari 7 ke 8 Mas Roy. Itu tidak terputus. Tapi bukan berarti penerus dari 7 itu adalah anaknya yang nomor 8. Itu nggak boleh. Karena pendidikannya juga ngaco itu. Angka 8 ini kan kerap diasosiasikan dengan presiden ke-8. Iya, sekarang Betul. kan. Kira-kira presiden ke-8 ngikutin ya kasus ini? Ngikutin. Silakan, lanjut. Kan ada statementnya juga kan, meskipun ya tidak jelas-jelas banget. Ya, Ini Reverse. reverse. Balik. luar biasa, langsung reverse nih ya. Reverse artinya Saya. kembali warna kuning. Dia nggak ada. Oh, Oke, Mas Roy. loh. Nggak ada lagi? Nas Roy sekarang. Mas Roy. Lah iya. Karena reverse. ya. Ini ada 2 kartu reverse ya. Ah. Saya mau nanya dulu ya. Reverse ini artinya dikembalikan. Itu. Jadi yang dilimpahkan kemarin itu karena sama sekali tidak sempurna dan sama sekali cacat,
pasti akan dikembalikan oleh kejaksaan. Anda begitu yakin, Mas Roy? Ada lah, yakin lah. Karena BAP-nya kayak gitu, BAP-nya nggak bunyi kok. Nggak, padahal Anda sebetulnya barangkali loh ya, saya punya bayangan ya. Jangan-jangan nggak mesti dikembalikan. Semestinya bisa melalui RJ. Ngapain? Layaknya yang diajukan oleh dua tersangka. Egy dan Damai Hari Kebetulan Lubis. kalau RJ itu adalah memang kami minta selaku ahli. Rocky Gerung. Lain. Itu lain itu. Ya, sebetulnya bisa nggak sih ini kalau beliau berharap oke, pasti akan dikembalikan oleh jaksa, tapi Ya. belum tentu ya depannya. Tapi apakah potensi untuk restoratif justice itu dimungkinkan? Ini saya berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan mengatakan bahwa maaf-maafan itu satu hal, proses hukum tetap berjalan. Iya, Tapi kan gitu sedikit memang, banyak disebutkan dalam pertemuan tersebut sudah maaf-maafan. Artinya sesungguhnya sudah clear dengan klaster 1, dengan Damai Hari Lubis, dengan Egy dan lain-lainnya. Setidaknya hanya 2 orang ya. Kan klaster 1 itu ada berapa? 5, ada 5 orang. Oke. Jadi ini yang udah proses RJ lah saya katakan, betul. itu cuman Bang Egy sama Bang Damai Hari Lubis. Nah, masalah ini dikembalikan itu dalam proses berkas misalnya dikembalikan kembali kepada penyidik, sebetulnya itu proses biasa juga P18 P19 Apakah itu. RJ itu jadi benar dikeluarkan atau enggak? Kan kita sekarang juga lucu mendengar statement-statement langsung dari Egy dan juga dari Damai Hari Lubis, baik itu suara langsung maupun juga dalam teks yang banyak beredar. Kata Egy dan kata Damai Hari Lubis tadi juga ketemu saya, tidak ada permintaan maaf, ijazahnya tetap palsu. Masa sih ada pertemuan kayak gitu? Ada statement kayak gitu ada jelas. Tadi di salah satu TV Damai Hari Lubis jelas mengatakan itu. Kemarin di salah satu TV yang lain lagi, ya itu juga voice-nya Egy Sujana, ya ketika ditelepon melalui handphone dia mengatakan nggak ada maaf-maaf. Kenapa begitu reaktif, Mas Roy? Sama. Apakah kemudian dirasakan ketika pertemuan itu mengubah struktur perjuangan yang sedang berjalan? Mungkin juga gini, mungkin Kan juga teman-teman kan ada dalam satu oh ya kalau saya sih barisan. makanya kalau saya sih ketawa aja ketika Ketika ada 2 orang yang sowan loh ke Pak Jokowi. Enggak, kalau saya sih dengan sadar loh. ketawa Mas Roy. aja. Kalau saya ketawa kan malah jadi pertanyaan bagi kami. Mereka itu masih pejuang atau pecundang? Jadi mungkin mereka mendengar itu nggak mau Sebetulnya dong. harusnya nggak pertanyaan, langsung aja pernyataan Mas Roy. Enggak lah. Mas Roy mereka Enggak. pejuang atau pecundang? Saya harus khusnuzon. Saya berpraduga baik. Nggak boleh kita melakukan atau kalau dalam kepercayaan agama aja juga di surat Al-Hujurat itu bahwa mereka itu harus dilakukan yang namanya tabayun itu klarifikasi. Saya tidak boleh menilai, ya biarkan. Saya juga tidak boleh menilai apakah Pak Jokowi akan memberikan RJ atau enggak, terserah. Apakah kuasa hukumnya akan kemudian mendorong atau tidak, ya. Tapi yang jelas adalah bahwa itu terserah saja kepada mereka. Gitu. Jadi kalau terserah, saya turunkan ini supaya terserah, supaya berhenti satu. Oke, betul berarti ya. Mas Freddy berhenti. Ya, Mas Dan mengeluarkan. Amin. Jadi Mas Roy jalan terus sendiri. Oh jalan tuh sendiri, tapi kalau ada orang kurus, orang cungkring di baliknya Mas Freddy ada.